Anda kembali menyaksikan Energy Corner bersama saya Andi Syalini dan kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional terpilih 2026-2030 Bapak Satya Widya Yuda. Pak Satya, kita lanjutkan perbincangan kita di tengah potensi EBT di tanah air yang cukup besar. Nah, ini minat investor sendiri seperti apa Anda melihatnya, Pak? Ya, kita harapkan tentunya sesuai dengan apa yang tertuang dalam RUPTL ya, karena roadmap 10 tahunan ini kan menjadi rujukan. Jadi kalau sesuai dengan apa yang ada dalam RUPTL, potensi investasi dan tentunya melibatkan swasta itu sekitar 2.976 triliun rupiah. Jadi hampir 3.000 triliun ya untuk pembangkit, transmisi, dan juga distribusi, itu 73% dari IPP untuk distribusinya. Nah, dan di EBT itu 76% kapasitas baru, itu sekitar 69,5 gigawatt. Yaitu dialokasikan untuk PLT Surya, PLTS, PLT Air, PLTA, dan juga PLTB, Bayu, dan juga PLTP. Jadi tadi kita lihat EBT-nya 76%, 69,5 gigawatt itu diarahkan pada 4 tadi ya. Nah, infrastrukturnya itu ada sekitar 48.000 kilometer transmisi dan 108.000 megavolt ampere gardu induk. Itu yang mendukung integrasi daripada energi bersih. Ini yang tertera ya, dan tentunya itu menjadi rencana 10 tahun dari 2025 hingga 2034. Dan jangan salah, Pak, dari sisi kapasitas pengembangan lapangan kerja itu sekitar 1,7 juta lapangan kerja baru. 1,7 bukan orang ya. Ya, 1,7 juta kesempatan atau lapangan baru. Nah, belum lagi nanti ada digitalisasi, ya, digitalisasi dan ada platform connectivity yang untuk mempermudah akses proyek. Ya, itu menurut saya sesuatu yang nanti kita perhatikan dari waktu ke waktu ya, termasuk karena itu di launch-nya di tahun 2025, kita lihat nanti perkembangannya di 2026 hingga tahun 2034. Nah, di tengah minat investor terhadap potensi EBT di Indonesia yang ternyata juga cukup tinggi ya, Pak. Tapi di satu sisi kalau kita lihat kebutuhan energi nasional ini kan akan terus meningkat seiring juga dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Tapi catatan Anda supaya justru hal ini tidak memperlebar ketergantungan impor seperti apa, Pak? Ya, yang makanya sekarang kalau kita berbicara PLTS saja seperti tadi saya sampaikan di depan, itu kan komponen-komponennya kalau bisa dilakukan di dalam negeri, ya kan? Nah, ini menurut saya ada asosiasinya. Jadi asosiasi untuk perangkat solar panel tersebut itu tentunya perlu digalakkan ya, diberi kesempatan dan juga dipermudah ya, tentunya nanti di dalam investasi sehingga pendukung daripada PLT Surya tadi itu sudah ada komponen dalam negerinya. Ya. Ini berlaku tidak hanya PLTSA, berlaku juga untuk geothermal, untuk panas bumi, PLT Bayu. Ya. Jadi kalau misalkan untuk Bayu kan itu wind power, itu kan ada yang berputar ya, blades-nya itu. Kalau bisa dilakukan di Indonesia, wah luar biasa. Ya, yang itu menjadi komponen impor yang tertinggi di dalam PLTB. Ya, jadi ke depan kalau itu disediakan kemudahan untuk berinvestasi dalam aspek material-material pendukung daripada pembangkit listrik tenaga baik air, bayu ataupun juga geothermal ya, termasuk Surya tadi, saya pikir itu mudah menciptakan lapangan kerja yang luar biasa itu. Selain mendorong pemanfaatan komponen dari dalam negeri, Pak, menurut Anda langkah mendesak apa lagi sih yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengenjot ketahanan energi nasional, khususnya mungkin di tahun 2026 mendatang? Ya, kita kerjasama. Kalau kita berbicara energi itu tidak bisa hanya satu kementerian. Maka kenapa di Dewan Energi Nasional itu komposisi keanggotaannya itu ada yang namanya anggota DEN dari unsur pemerintah. Itu ada 7 menteri. Dan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan. Itu ada 8 orang yang diusulkan Bapak Presiden ke DPR dan dipilih. Kebetulan saya salah satu yang terpilih untuk tahun 2026-2030. Nah, apabila kita melihat DEN secara keseluruhan yang terdiri dari anggota dari unsur pemerintah yang Bapak Menteri-Menteri tadi, plus dengan yang AUPK, mestinya ya ke depan itu kita akan bisa membuat perencanaan-perencanaan strategis yang didukung oleh semua multisektor. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa energi itu tidak hanya kita bisa mengenjot supply saja,
tetapi kita juga harus mengenjot aspek siapa yang memanfaatkan energi, demand-nya itu, sehingga industri menjadi faktor yang utama. Ya, lantas transportasi menjadi faktor yang utama. Jadi kalau industri juga bergerak, transportasi juga bergerak, sementara penyedia daripada energi yang bergerak, kita sudah menuju kepada ketahanan energi tadi. Karena ketersediaan supply atau ketersediaan pasok menjadi salah satu faktor di dalam energy security kita. Artinya dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi antar berbagai pihak. Antar beberapa pihak, iya. Termasuk bagaimana pemerintah juga menekankan kolaborasi antara pihak swasta, kemudian juga investor asing. Karena kan tentunya kita juga masih memerlukan teknologi, kemudian dari segi skill juga ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau itu kebutuhan dasar ya, karena kalau begitu kita berbicara teknologi yang mungkin kita masih belum bisa memenuhi, ya, tentunya transfer teknologi melalui investasi yang masuk itu juga akan mengakselerate ya, kerjasama yang menguntungkan semua pihak ke depannya. Di samping kita juga menginginkan supaya ya, tenaga kerja kita mempunyai satu kapasitas ke sana. Saya ambil contoh seperti nuklir misalkan. Ya. Indonesia itu bukannya tidak punya. Ya, kita punya tapi bukan dalam bentuk pembangkit. Kita punya sebagai research center. Ya, jadi ada yang di Serpong, ada juga yang reaktor yang di mana Kartini yang di Yogyakarta. Nah, itu menurut saya itu sudah dikembangkan cukup lama sejak zaman Presiden Soekarno ya bahkan. Tetapi kita akan masuk ke dalam arena pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi pembangkit listriknya. Ya, ini menurut saya luar biasa. Saya mengikuti beberapa diskusi kemarin, ASEAN sendiri, negara ASEAN, itu sudah mempunyai roadmap beberapa negaranya kalau kita lihat. Vietnam mau mengembangkan, Filipina mau mengembangkan, Thailand mengembangkan, Indonesia, Malaysia gitu. Jadi ke depan sesuatu yang sudah tidak bisa kita hindari bahwa negara-negara itu akan menghasilkan pembangkit tenaga nuklir. Dan itu otomatis kapasitas yang dihasilkan cukup besar. Nah, justru pertanyaannya sekarang, apabila kemampuan supply kita tinggi, ada yang nyerap atau tidak? Ya kan, karena kita kan tidak pengen energi kita itu semata-mata hanya untuk memberikan kepada pihak lain. Jadi misalkan kita mengekspor gas. Itu kan yang untung adalah negara yang pengekspor kan. Kalau tujuannya kan swasembada energi. Pengimpor ya. Sementara pengekspornya kita hanya mengekspor aja. Nah, itu kan sudah dibatasi. Ya, pemerintah Pak Prabowo sudah membatasi betul bahwa kita tidak boleh lagi ekspor. Ya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kita harapkan kebutuhan dalam negerinya ke depan ini akan bertambah. Tumbuh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Otomatis supply daripada energi itu bisa kita maksimalkan untuk domestik. Oke.